ini tadi mengatakan bahwa politik di Indonesia itu sudah sangat transaksional. Bapak yakin sebagai pendukung pasangan Prabowo Hatta bahwa transaksi politik itu tidak terjadi, Pak, ketika nanti misalnya pasangan ini kemudian dipilih menjadi presiden dan wakil presiden? Ya, kebetulan saya dengan Prabowo ini punya hubungan yang sudah agak lama, ya. Katakanlah, ya mungkin seperti adik dan kakak, ya. Ini pun dulu dorong oleh almarhum Pak Sumitro Jayadikusumo, ya. Ceritanya panjang lah, ya. Jadi andai kata Mas Prabowo tiba-tiba berubah rel, kemudian visi misi yang sangat bagus itu hanya untuk kepura-puraan, misalnya saya orang pertama yang akan menjaga dia, dan saya tidak takut sama siapapun, ya. Jadi insya Allah saya akan menjaga, ya, insya Allah, ya. Pak Amin, tahan dulu. Ternyata pembicaraan tentang Perang Badar ini cukup menarik, tapi seperti apa lagi perspektif atau klarifikasi yang disampaikan Pak Amin Rais? Anda jangan kemana-mana, tapi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi dan masih bersama Pak Amin Rais. Kita akan coba gali lagi, konfirmasi kembali tentang Perang Badar, Pak, yang beberapa waktu terakhir ini cukup seru perbincangannya. Pak Amin, melihat terminologi Perang Badar, Pak Amin menggunakan kata perang secara terminologi, secara bahasa, secara lugoh, Pak. Ini suatu hal yang Pak? Ini suatu hal yang serius sepertinya, Pak. Kenapa, Pak Amin? Kalau logonya itu Ghazwatu Badr, ya. Dalam bahasa Inggris itu bukan battle, bukan Badr war, tapi Badr battle, ya. Juga Uhud battle, ya. Nah, yang harus saya garis bawahi untuk kesekian kalinya, saya mengatakan semangat perangnya itu semangat antusiasme, ya. Jadi burning desire, ya. Hamasah dalam bahasa Arabnya itu, ya. Itu yang harus kita petik, ya. Jadi perjuangan itu bisa berupa military konflik, bisa perjuangan politik, bisa perjuangan menegakkan keadilan, batas kemiskinan, pengangguran, semua perjuangan. Nah, yang sangat amat direkomendasi oleh agama itu, apa yang kamu kerjakan itu dengan ikhlas, jangan pakai pamrih. Bahkan ada jaminan kalau kita mengejar ukhrawi kita itu, duniawi kita akan tersertakan. Tapi kalau orang hanya mengejar dunia, ukhrawinya hilang, itu alangkah ruginya. Jadi bukan perang itu, tapi semangatnya itu, Mas, ya. Artinya itu bukan perang yang terkait dengan violence, dengan kekerasan. No. Ya. Jadi tidak ada konotasi saya mengajak violence sama sekali, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, semangatnya itu ini kan semua tokoh datang, ya. Yang datang itu paham, yang nggak datang cuma 1-2 paragraf di media massa, terus maaf itu melabrak saya, inilah kesempatan dan lain-lain. Bahkan ada teman-teman Muhammadiyah, saya lupa namanya lah, yang luar biasa, ya. Tapi itu it's okay, ya. Itu sangat normal, sangat biasa dalam pergaulan hidup itu, ya. Nah, jadi ya itulah semangatnya yang penting, ya. Pak Amin, di satu sisi Pak Amin terkait dengan Perang Badar ini juga dianggap sejumlah pihak untuk telah melakukan kampanye hitam. Itu bagaimana, Pak Amin? Nah, kalau boleh ini istilah baru, ya. Di samping kampanye hitam, kampanye negatif, itu ada kampanye pembingungan, ya. Jadi confusion making campaign, ya. Jadi mas sederhana dibingungkan, ya, seolah saya memecah belah persatuan umat, saya memecah bangsa, mengajak berperang, Masya Allah. Jadi dibingungkan. Jadi saya kira saya usul kalau bisa Bawaslu menambah item di samping kampanye hitam juga kampanye pembingungan, ya. Dibulak-balik fakta, digoreng-goreng, nanti malah kasihan, ya. Jadi saya sebenarnya tadilah sikap kenegaraan Pak Saudin Wahid setelah diberitahu, oh ya, mohon maaf, selesai, ya. Artinya Pak Amin juga meminta tokoh-tokoh lain untuk melakukan hal yang sama seperti Pak Saudin. Salah, terlalu nanti GR nanti, ya. Ya itu Mas katakan contoh Pak Saudin Wahid ini, saya juga kenal baik, beliau juga ulama, juga lulusan ITB, ya. Jadi dunia paham, agama paham, ya. Begitu tahu, begitu toh Pak Anton, ya sudah, saya mohon maaf, selesai, ya. Pak Amin, ini kasus lain, Pak. Ya. Ini pembicaraan lain
selain perang Badar Pak, ini yang cukup menjadi perhatian publik tentang kasus 98, kaitannya dengan kejadian 98. Kemudian kita ingat bahwa waktu itu Pak Amin cukup ditekan oleh TNI dan sempat kemudian menggagalkan rencana People Power pada dini hari. Dan ini saat itu kan juga tokoh yang disebut-sebut menekan Pak Amin adalah tokoh yang Bapak dukung sekarang, Prabowo Subianto. Komentar Anda, Pak? Ya, itu sama sekali tidak benar ya. Jadi secara mutlak kategoris tidak benarnya. Ada orang lain ya. Jadi menjelang People Power yang saya akan membawa teman sebanyak mungkin ke Monas itu syukuran reformasi, itu istilah yang lebih teduh dari People Power itu. Paginya menjelang subuh saya diberi tahu dari Mabes ABRI, Mas Amin Rais, tolong itu batalkan. Karena kalau terjadi nanti seperti korban Tiananmen Square di Beijing, itu pun akan kami lakukan demi stabilitas politik. Ya. Dan saya pakai sarung, sandal jepit, pakai pakaian masih tidur itu, saya langsung ke Monas. Itu saya sudah melihat ada puluhan tank dan panser, ada gulungan kawat berduri di sekitar mulut jalan yang masuk Monas. Jadi sungguh-sungguh kemudian saya minta press conference, hampir 5 atau 6 stasiun televisi datang. Kemudian saya mengatakan kalau ada yang sedih, ada yang kecewa, adalah saya sendiri. Tetapi saya menghimbau bahwa syukuran massal di Monas itu dibatalkan supaya tidak jadi pertumpahan darah yang tidak perlu gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya batalkan dan sebagai gantinya rombongan ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat Jakarta itu bergerak ke halaman DPR MPR. Dan 20 Mei itu ya, di sana saya kira titik balik dari reformasi dan suksesi itu. Di sana saya mengatakan kita sudah bulat meminta ada pergantian pemerintahan dan lain-lain, agenda reformasi supaya dijalankan ya. Kemudian paginya ya dengan legowo Pak Harto mundur itu. Nah, kemarin saya ditanya wartawan, Pak Amin dulu kan mengatakan Prabowo dibalik semua semua penindasan dan lain-lain itu. Pak Amin mengatakan begitu. Nah, saya mengatakan Mas ini juga fabricated statement yang dibuat-buat. Saya tantang, Mas atau Mbak saya lupa ya, kalau Anda bisa mencari kembali potongan koran media cetak yang ngomong seperti itu, atau rekaman radio, atau rekaman televisi yang ngomong seperti itu, saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Saya nggak seperti itu ya. Jadi insya Allah saya tidak pernah menuduh Prabowo yang membunuh, itu enggak ya. Bahkan Mas Prabowo juga mengatakan ya secara tersirat adalah kelompok tertentu, tapi TV One nggak usah maksa saya, itu hak pribadi saya. Tapi kalau kapan-kapan visi-visi bisa saya katakan. Berarti ini highlight Pak, highlight bahwa stereotype atau tentang Prabowo itu sebagai pelanggar HAM, menghilangkan aktivis dan seperti itu, bagaimana Pak? Mas Prabowo itu pernah menjadi cawapresnya Bu Megawati, duet ya, berduet ya. Kemudian sudah selesai toh sesungguhnya ya. Tapi mengapa sekarang yang mengusung Mas Prabowo dengan Bu Mega itu lantas mencoba-coba mencari kembali? Saya takutnya Mas, kalau yang dicari-cari juga mencari kembali pihak yang lain, saya tahu sangat berat risikonya ya. Karena yang mencari-cari ini kalau dibuka lebih gawat ya. Baik. Ya, saya kira itu aja Mas ya. Pak Amin, terima kasih banyak atas informasinya dan klarifikasi terkait perang Badar dan juga terkait kejadian tahun 98. Dan saya mengingat ketika pidato Pak Amin pertama kali di MPR adalah ketika disodori tentang pidato, Pak Amin menyatakan bahwa saya tidak akan terlalu banyak mengatakan karena semakin banyak saya menyimpulkan maka ini akan tanggung jawab saya di depan Tuhan akan semakin baik dan saya tidak akan menyimpulkan lebih banyak.
kembali ke Anda ke pemirsa tentang yang bisa menyaringkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amin. Dan kini kita kembali ke Jakarta, Rivi. Baik, Hendrawan, terima kasih dan juga terima kasih buat Pak Amin Rais yang sudah bersedia kita ganggu ya pagi ini ya Hendrawan ya di kediaman beliau di Yogyakarta. Kita ingin langsung saja lah memperkenalkan narasumber kita selanjutnya. Jogja punya Amin Rais, kalau misalnya di Jakarta ada Firman Jaya Daily, ada Ketua Bawaslu dan juga ada Bang Ahmad Yani. Ini terkait juga dengan seberapa penting sih Bawaslu ini memanggil dua capres kita terkait dugaan pelanggaran curi star kampanye. Sabar dulu, Pak Ketua. Pak Ketua sudah mau ambil ancang-ancang, udah mau berbicara saja ini. Kita jeda dulu sejenak. Kami masih akan kembali saat lagi.